Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki, maut, hidup, dan tentu saja kehidupan kita, aktivitas kita sebatas pada terkait dengan rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah terjadi, semestinya itu menjadi takdir yang tentu tidak bisa diubah, walau hanya sesaat pun. Kondisi inilah yang tentu saja sebagai manusia kita layak untuk berikhtiar. Apakah itu tercapai atau tidak? Tentu itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencapai sesuatu berdasar atas kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tidak terkait dengan berbagai hal. Takdir kita tidak tergantung dengan takdir orang lain. Apakah anak, istri, saudara, atau yang lain. Masing-masing mempunyai garis hidup sendiri-sendiri. Dan inilah yang terjadi di saudara kita yang tentu saja beraktivitas bisnis. Berbisnis juga demikian. Kadang orang merencanakan bahwa tahun ini saya mempunyai keuntungan misal nih 30 miliar, 60 miliar, atau 200 juta, atau 300 juta, atau yang lainnya. Tetapi tentu saja itu hanya sebatas pada master plan, rancangan-rancangan awal. Kita harus menghormati rancangan itu, karena ketika orang mempunyai rancangan, berarti orang juga mempunyai rencana. Rencana itu harus diimbangi dengan action, dengan perilaku, dengan sikap, dengan bagaimana mensikapi dan bagaimana memfollow up, menindaklanjuti dari rencana-rencana yang telah disampaikan, dicanangkan. Tentu kita berkaca pada kondisi ini, bahwa segala sesuatunya kita tidak dapat menentukan hasil. Kita hanya mampu untuk membuat sebuah rancangan saja. Itu terbukti, kita harus prihatin dan mendoakan untuk kebaikan saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, tempo hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Tentu mereka juga tidak merencanakan bahwa tanggal sekian, hari ini, jam sekian akan mengalami kerugian besar. Bahkan informasi yang kita terima terakhir adalah ada 14 jiwa yang melayang dan beberapa orang yang hilang dan belum diketemukan. Betapa sedihnya keluarga mereka yang tentu saja secara indikasi pamitnya adalah untuk berusaha. Pamitnya adalah untuk berinvestasi. Pamitnya adalah untuk membuat sebuah kondisi supaya kehidupannya lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih baik, lebih nyaman, dan bisa mungkin sangat baiknya adalah bisa berderma, bisa berzakat, bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi ternyata perjuangan mereka harus terhenti karena musibah yang sangat kuat dan sangat besar. Bahkan tragedi Plaza atau tragedi Glodok Plaza ini merupakan tragedi yang sangat-sangat luar biasa di awal tahun. Ketika kita berpikir bahwa sesuatu yang telah diharapkan menjadi prioritas dan akan mencapai keberhasilan, maka tentu saja ini harus dinilai sebagai sebuah program yang tentu harus diimbangi dengan istilah insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan. Proses inilah yang kadang tidak dilakukan oleh sebagian banyak orang, terutama perilaku atau orang yang berperilaku bisnis. Orang yang mensikapinya dengan cara-cara bisnis. Orang menginvestasikan hartanya, bisa saja mungkin hartanya kabur atau hartanya dicuri orang atau dikorupsi oleh orang lain. Dan ini berlaku di semua kalangan, baik pemerintah maupun swasta maupun perdagangan. Tentu rugi yang paling besar adalah rugi secara jiwa atau
secara ruhani. Bagaimana kalau kita mengalami kerugian seperti itu, tetapi kita tidak bersiap untuk menghadapinya? Tentu hal-hal yang terjadi seperti ini, tentu kita juga harus memberikan apresiasi, mendoakan pada saudara-saudara kita. Mungkin ada tetangga jauh kita atau tetangga dekat kita yang berbisnis di tempat yang tadi saya sebutkan, yang mereka juga mengalami kerugian yang besar. Mereka harus memulai dari nol, mereka harus bisa mengawali proses-proses yang sedang berlangsung. Inilah yang menjadikan mereka mengalami keterpurukan di awal tahun ini. Di bulan Rajab tentu saja banyak pihak yang telah berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang mengalami kerugian besar. Kami atau kita yang ada di daerah, tentu kita harus selalu mendoakan agar mereka cepat-cepat mengalami recovery secara jiwa, semangat untuk bisa bangkit dari kesedihan, dan mendoakan agar orang-orang yang telah menjadi korban semoga tergolong husnul khotimah dan mereka digolongkan sebagai orang yang syahid, digolongkan sebagai orang yang berada di jalan Allah karena mencari rezeki, mungkin untuk keluarganya, untuk kehidupannya, dan untuk perbaikan-perbaikan di orang-orang dan yang berada di sekitarnya. Tidak terkait dengan manajer, tidak terkait dengan pengusaha, tapi terkait dengan banyak pihak. Mungkin banyak yang di antara mereka atau bahkan di antara kita yang sulit dalam mengantisipasi kehidupan. Tetapi dengan adanya tragedi Plaza ini, tentu kita bisa mengambil hikmah bahwa kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Tentu dalam hal ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kemanfaatan, kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak putus asa terhadap sesuatu yang ada dalam diri kita. Mungkin saat ini kita, bahkan saudara-saudara kita, bingung juga mau kerja apa, modal sudah habis, dan seterusnya. Tapi masih ada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada para aghnia, orang-orang yang mampu membantu. Semoga dengan hal ini mereka bisa bangkit dari keterpurukan dan mampu untuk melaksanakan aktivitas walau diimbangi dengan masih kesedihan, kesusahan. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan kepala keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak, atau yang lainnya. Harapan kami adalah tetap sabar, tetap bertawakal, dan semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berikhtiar untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sekali lagi, kepada saudara-saudara saya yang ada di Jakarta, khususnya Jakarta Barat, khususnya lagi adalah Glodok Plaza, menjadi korban dari musibah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada panjenengan semua, dan harapan kita semua adalah doa kami, doa kita semua akan selalu berada pada panjenengan, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk memberikan atau menjadikan kita sebagai insan-insan yang terbaik dalam kehidupan kita. Rezeki, maut, itu Allah yang mengatur. Kita sebatas ikhtiar. Dan tentu saja semoga ikhtiar kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.